Kalau mendengar cerita dari teman-teman kita ini ya menjadi santri ya, rasanya kok pengen banget ya kita ngulang juga. Aulia sih. Pengen juga nih sahabat MK mengulang masa-masa indah menjadi seorang santri, menempa diri agar kemudian juga bisa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada yang lainnya. Kalau tadi sudah menyimak cerita-cerita dari teman-teman kita, adik-adik kita mungkin ya, yang masih nyantri sampai sekarang, bahwa tantangan menjadi santri di era pandemi ini sungguh banyak ya. Kehidupan pesantren yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan kolektif secara sosial di pesantren, kemudian khidmatnya seorang santri begitu ya, baik untuk masyarakat, bertemu dengan guru-gurunya, ini mungkin sedikit hilang ketika pandemi ini, dan bagaimana kemudian adik-adik kita juga bisa terus tumbuh begitu ya menjadi santri yang lekat dengan prestasi dan juga kontribusinya. Di segmen kali ini Sahabat MK kita juga masih akan berbincang nih dengan yang dulu-dulunya juga santri atau sampai sekarang masih nyantri juga ini ya. Ada Mbak Hilma Anis, ada Mas Ikram Mustafa dan juga Mas Arief Kurniawan yang sudah bergabung melalui Zoom MKFM Jogja. Aulia akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Hilma, Mas Ikram dan juga Mas Arief. Selamat siang, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini ya? Waalaikumsalam, sehat-sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Santri, Mas Ikram, Mbak Hilma, dan juga Mas Arief ya. Dari santri ini untuk semuanya, santri siaga jiwa raga nih tagline-nya. Aulia mau coba tanya nih, masih pada nyantri nggak sekarang? Tetap menjadi santri? Mas Ikram, Mbak Hilma, dan juga Mas Arief? Santri sepanjang hayat ya. Santri selamanya. Baik, wah ini menarik juga nih. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan adik-adik kita yang masih di pesantren, ada yang dari mu'alimin, mu'alimat, dan juga dari Darut Tauhid. Kali ini kita mau berbincang sama yang lebih senior-senior ya. Yang sekarang sudah kemana-mana nih, jadi santri yang menyebar dan juga menebar luas ini. Aulia akan coba sapa Mas Ikram Mustafa ini ya, santri berprestasi nasional, penulis sekaligus Director of Research and Survey at PIAREA nih, Mas Ikram. Kalau kita melihat hari ini santri sudah sejauh apa sih Mas kalau kita bicara soal santri, prestasi dan juga kontribusinya buat negeri kita, Mas Ikram? Jadi selamat siang teman-teman semuanya MKFM Jogja. Selamat siang, ini ada Hilma, kemudian ada Mas Arief juga. Selamat siang semuanya. Mbak Aulia. Jadi santri Indonesia sekarang ini santri yang bangkit. Jadi kita coba melawan stigma bahwa santri yang dulunya dianggap bahwa santri itu marginal, kemudian tidak visioner. Hari ini kita menghadapi bahwa kenyataannya santri juga kita bisa bersaing, kita punya punya kesempatan yang sama dengan teman-teman di luar sana. Begitu, Mbak. Oke, baik, punya kesempatan yang sama dan juga mesti menghancurkan stigma-stigma kepada santri itu sendiri ya, Mas Ikram ya. Oke, kalau dari Mbak Hilma Anis sendiri nih, ada makna khusus ataupun hal yang disampaikan nggak di Hari Santri 2021 ini untuk para santri dimanapun yang masih nyantri ataupun yang udah nggak nyantri di pesantren lagi tapi masih selalu menjadi santri sepanjang hayat nih Mbak Hilma Anis. Baik, masih di-unmute Mbak Hilma? Iya, kalau saya karena tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun kemarin ya Mbak, karena kita masih dalam situasi keprihatinan akibat pandemi COVID-19 kemarin ini, jadi sekarang itu kalau saya lebih ke santri-santri harus meneladani semangat para pejuang dan ulama terdahulu dalam mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, terutama dalam hal menjaga diri dan lingkungan ya, dengan ikut vaksin, dengan terus pakai masker, dengan terus menjaga kesehatan, dengan menghindari kerumunan dan lain-lain. Kelak semangat kita dalam menjaga diri dan lingkungan ini yang akan kita kenang, bahwa semangat kesantrian itu membuat kita lebih cepat bangkit menghadapi pandemi ini. Oke, soal semangat kesantrian
dan juga kaitannya dengan pandemi ini ya yang kita hadapi bersama. Tentunya mereka yang tinggal di pesantren juga sangat merasakan dampak ini ya Mbak Hilma ya. Bagaimana kehidupan pesantren yang lekat dengan solidaritas secara sosial, kehidupan kolektifnya ini rasanya nggak bisa dinikmatin nih ketika pandemi ini. Kalau dari Mas Arief Kurniawan soal santri dan kontribusinya juga untuk negeri kita ini seperti apa Mas Arief sih hari ini? Iya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi saya kira dari awal kita berbicara santri, kontribusinya sudah banyak sekali Mbak. Jadi kalau masih ada stigma bahwa santri, mohon maaf, ketinggalan zaman atau tidak bisa mengikuti zaman, saya kira keliru. Karena sudah banyak sekali santri-santri yang berprestasi, dan itu pun di berbagai bidang. Jadi kalau kita melihat sejarah, bahkan sebelum kemerdekaan, santri itu sudah berjuang. Jadi bahwa Hari Santri ini adalah investasi, bahwa sebenarnya negara yang masih berhutang terhadap santri dan kiai. Karena kita tahu bahwa seperti Hos Cokro Aminoto bersama teman-temannya telah membuat syarikat Islam seperti itu. Jadi itu jauh sebelum kita merdeka 1945 ya. Jadi saya kira dalam Hari Santri ini santri sudah bisa untuk banyak hal seperti itu, Mbak. Oke, berarti makin banyak pos-pos yang bisa diisi oleh santri untuk bisa berkontribusi ya. Mas Arief sekaligus boleh cerita dong ini ya, karena kan dari alumni program beasiswa santri berprestasi juga sekarang juga founder Medisaker dari Santri untuk Kesehatan Negeri ini. Kalau Mas Arief bercerita soal sepak terjang Mas Arief, apa sih yang paling kemudian membekas ya bagi Mas Arief Kurniawan yang seorang santri kemudian memilih untuk mengabdi dan juga berkontribusi di bidang kesehatan sendiri, Mas Arief? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Ini juga Mas Ikram sama dengan saya juga di beasiswa santri. Jadi alhamdulillah dengan adanya beasiswa santri itu membuka pintu selebar-lebarnya buat santri. Kalau kita dulu dianggap tidak mampu bersaing, ternyata teman-teman itu banyak sekali yang bisa menjadi dokter, bahkan apoteker, perawat, farmasi, bahkan banyak yang sekolah di luar negeri juga, seperti itu. Hingga saat ini Mbak Aulia bahwa PBSB sendiri itu adalah santri yang sudah menjadi profesional dalam hal ini dokter, perawat, farmasi, kesmas itu kurang lebih sudah 821 alumni seperti itu. Nah, karena kita melihat kondisi pandemi ini kita harus perkembangan zaman ya, semuanya berbicara new normal. Nah, santri harus mengambil peran di sini seperti itu. Karena memang kita sendiri punya basis massa ataupun santri yang sangat banyak. Kalau kita tidak mengambil peran, maka kita tidak akan bisa bangkit seperti itu. Nah, di sini kami, teman-teman tim kesehatan, melalui Medisaker ini kita bikin karena memang kondisi pandemi. Kedepannya bahwa kalau kita berbicara kesehatan pesantren, maka Medisaker lah yang akan tampil di depan seperti itu. Itu adalah tujuan kita yang paling kita utamakan nantinya. Jadi kalau kita mungkin melihat sekarang kesehatan yang mendampingi pesantren masih sedikit, nah nanti kalau bisa Medisaker itu bisa hadir di seluruh Indonesia. Nah, karena kita ini nanti adalah sifatnya adalah aplikasi telemedicine, jadi kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa pesantren tidak mendapatkan akses kesehatan, itu sudah tidak ada lagi. Jadi selama kita masih ada internet, kita akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari profesional seperti itu. Saya kira itu Mbak Aulia. Berarti memang berusaha menghadirkan akses kesehatan bagi teman-teman kita di pesantren begitu ya, hampir di seluruh Nusantara, Mas Arief? Ya, di seluruh Nusantara. Jadi semua santri nanti bisa mengakses aplikasi kita. Dan kita juga nanti selain itu, tujuan kita adalah ada pos kesehatan di semua pesantren. Jadi pos kesehatan kita tidak berpikir kita harus ada ruang pemeriksaan, tidak. Tapi bagaimana santri-santri ini mempunyai keilmuan tentang kesehatan. Minimal mampu menjaga pesantrennya masing-masing untuk tetap sehat. Nah, nanti ilmu-ilmu itulah yang akan kita sampaikan melalui Medisaker. Nah, baik. Berarti sekaligus untuk sarana edukasi juga ini ya ke santri-santri kita ya. Baik, Mas Arief, ini menarik nih karena saya mengingat dulu beberapa waktu yang lalu pernah berbincang juga ketika pemerintah kita meluncurkan program Kita Jaga Kiai nih Mas Arief Kurniawan. Nah, ini karena pernah nih ya santri pesantren-pesantren kita Mas Ikram dan juga Mbak Helma begitu mungkin kaget ya ketika ada pandemi ini. Kemudian bagaimana pandangan-pandangan dari para alim ulama, dari kiai-kiai kita itu sangat didengar nih. Nah, tapi di sisi yang lain sepertinya memang masih ada gap, entah itu gap pengetahuan atau memang proses apa sih yang kemudian dialami oleh pesantren kita selama pandemi ini, kan tentu hal yang tidak mudah ya. Mas Arief sendiri melihatnya seperti apa itu, Mas? Jadi memang kalau kita berbicara pandemi saat ini, kita kesampingkan untuk semua aspek, itu baik aspek politik atau aspek perbedaan, mohon izin,
karena pesantren kita banyak jenisnya ya. Jadi kita bedakan seperti itu. Jadi tidak mungkin bahwa sebuah negara itu akan mencelakai rakyatnya. Dalam hal ini mungkin ada yang menolak vaksin seperti itu semua. Jadi kita semua nanti akan bekerja sama dengan kiai-kiai kita. Nah, nanti pendekatannya adalah apabila kiai-kiai kita nanti sudah mengikuti apa anjuran pemerintah, maka insya Allah santri-santri kita pun akan mengikuti. Nah, mungkin adanya gesekan-gesekan di pesantren-pesantren kita itu karena memang pesan yang belum tersampaikan seperti itu. Dan juga masih ada yang membawa-bawa politik dalam hal ini seperti itu. Saya kira itu kurang bijak ya dalam hal pandemi. Kita harus mengutamakan kesehatan pesantren dan masyarakat. Jadi itu yang paling utama, Mbak, menurut saya. Oke, baik. Nah, kali ini kalau kita berbicara soal pesantren dari sudut pandang Mas Ikrom nih seperti apa nih, yang juga sekarang aktif di lembaga riset dan juga survei begitu ya, santri berprestasi nasional dan juga penulis nih. Mas Ikrom melihat hari ini pesantren tuh seperti apa sih Mas tantangannya, dan juga ada di bidang yang Mas Ikrom sekarang tekuni ini, kesantriannya dampaknya seperti apa nih Mas Ikrom? Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi saya jadi ingat 10 tahun yang lalu saya datang ke Bogor dari Riau untuk masuk ke IPB sebagai mahasiswa baru, sebagai penerima beasiswa santri berprestasi seperti Mas Arif juga sama. Masuk ke IPB kemudian nggak tahu nih mau ngapain begitu kan, karena dari pesantren juga kita belum banyak tahu dunia luar seperti apa, kemudian kita juga waktu itu belum banyak akses internet dan lain sebagainya. Masuk IPB dengan jurusan yang mungkin menurut saya agak bagaimana ya, masih sangat baru buat saya, meteorologi terapan, itu ilmu iklim, ilmu cuaca, dan dari situ saya, pesantren saat itu mengajarkan saya untuk kalau kamu serius, kalau kamu bersungguh-sungguh ya masuk aja gitu, karena waktu itu sempat dapat wejangan dari kiai juga bahwa kita tuh jadi 3 hal ya, kalau enggak jadi yang pertama, jadilah yang terbaik, atau jadilah yang berbeda. Akhirnya dari situ saya benar-benar menguatkan tekad untuk bisa bersaing, nggak cuma dengan teman-teman di kampus, tapi juga bersaing dengan ego diri sendiri untuk bisa apa ya namanya, bisa bergerak jauh seperti itu. Jadi pesantren bisa dikenal, bagaimana saya bisa jadi duta santri untuk bisa bawa nama pesantren di kampus yang mungkin kampusnya kampus umum begitu, kampus IPB. Akhirnya singkatnya saya membuat sebuah inisiasi bernama Generasi Cerdas Iklim, sebuah pendidikan pendidikan kebencanaan terkait iklim ke anak-anak di wilayah rawan bencana. Jadi dan itu juga proyek itu membawa saya mewakili jurusan, kemudian mewakili fakultas, bahkan mewakili IPB sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi tingkat institut atau tingkat perguruan tinggi. Kemudian di waktu yang sama juga saya mewakili nasional dan memenangkan kompetisi sebagai mahasiswa berprestasi 2 tingkat nasional. Dengan hal seperti itu sebenarnya saya belajar bahwa menjadi santri itu adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang bahwa nggak semua orang bisa merasakan enak-enaknya begitu. Di dalam pesantren mungkin kita harus boyong dari rumah, kemudian sedih-sedihnya ada, tetapi dari pesantren kita tahu bahwa ada banyak hal istimewa. Bahkan setelah itu saya dapat kesempatan kuliah di Belanda dan di sana dapat banyak sekali kemandirian yang juga berasal dari pesantren. Jadi ketika saya hari ini melupakan yang namanya pesantren, itu buat saya adalah suatu hal yang sangat berdosa, bahwa pesantren membawa saya hari ini, membawa teman-teman hari ini, membawa banyak sekali orang yang kemudian berkarir dan mereka adalah santri. Begitu, Mbak. Oke, Masya Allah, baik. Tadi kalau sudah dengar dari Mas Arif, Mas Ikrom, dan Mbak Hilma ini ya, sahabat MQ ya, kali ini memilih jalurnya ya untuk mengembangkan sastra sebagai sarana syiar dan juga dakwah generasi Islam juga. Mbak Hilma, dari novel-novel yang sudah terbit nih ya, tentunya Mbak Hilma pernah merasa bahwa jalan yang sudah Mbak Hilma pilih ini juga terpengaruh dari kehidupan kesantrian Mbak Hilma nih. Seperti apa sih Mbak, boleh disampaikan dan juga diceritakan Mbak Hilma? Iya, saya memutuskan untuk ada di jalur menulis karena satu, seberapa lantang sih suara kita berteriak gitu ya. Kalau saya tidak menulis, kalau saya tidak memberi semangat adik-adik santri untuk menulis, nanti pada akhirnya tidak ada yang meneruskan gairah para ulama ya dalam menulis, walaupun yang ditulis pada akhirnya saya memilih sastra gitu. Tetapi memang sebenarnya
kalau menurut saya pribadi, mestinya santri-santri itu tidak hanya dibekali dengan skill ngaji kitabnya saja, atau kemudian hafalan Qurannya saja, atau skill berorganisasinya saja. Menurut saya justru santri-santri sekarang itu semuanya, seluruhnya harus dibekali dengan skill menulis, karena itu nanti pada akhirnya yang akan menjadikan semangat kesantrian itu bisa terus abadi dan ada sampai kapanpun kayak gitu. Sebab santri itu kan ketika di pesantren ditempa dengan kegiatan yang demikian banyaknya, kemudian ditempa dengan pemikiran yang begitu seriusnya gitu. Jadi kelak kalau mereka sudah lulus dari pesantren, apapun yang mereka lahirkan, apapun yang mereka tuliskan itu yang pasti mutiara kayak gitu. Jadi saya menempuh jalur ini karena memang kebetulan kalau penulis sama dengan Mas Ikrom dan Mas Arif tadi, kalau kita diberi kesempatan itu di tengah-tengah iklim kesantrian, di tengah-tengah pesantren itu kita mau berkarya model bagaimanapun lekas diapresiasi, dan kita mau menyampaikan apapun itu juga mereka lebih mudah menerima gitu ya, karena dakwah itu tidak hanya bil hal, tidak hanya bil lisan, tapi juga bil kolam kalau saya begitu. Jadi biar anak-anak juga, teman-teman juga semuanya semangat dalam berkarya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Wah, ini ternyata Mbak Hilma juga, Mas Ikrom ini juga sama ya, jadi penulis novel juga ya, kayak Mbak Hilma ya. Kalau Mas Ikrom ini menulisnya genrenya apa nih Mas? Kalau Mbak Hilma kan kayaknya romance ya Mbak? Ya, saya romance dan dunia batin perempuan Jawa. Jadi selalu berbicara tentang pesantren, kemudian ada wayang, ada keris, ada sejarah, batik, dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Itu tadi dari Mbak Hilma. Mas Ikrom ini lebih ke apa nih? Novelnya terkait dengan skenario ruang waktu, ada juga novel sketsa sajak-sajak biang lala. Ini kayak gimana nih Mas? Boleh disampaikan juga dong Mas Ikrom? Iya, jadi kalau saya lebih ke prosa, lebih ke puisi, karena memang itu genrenya seperti itu. Kemudian ya romance sama. Tetapi gimana sesuatu tuh perasaan tuh dibawa jauh lebih ringan gitu. Kalau DJ Kempot kan perasaan dibawa pakai lagu begitu ya. Kalau saya perasaan dibawa ke tulisan, kemudian bisa dirasakan oleh orang lain yang merasakan hal yang sama begitu. Jadi saya mencoba memfasilitasi teman-teman di luar sana untuk bisa merasa bahwa mereka nggak sendiri begitu. Mereka nggak sendiri punya patah hati, mereka nggak sendiri punya sakit hati. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Mungkin sama seperti Mbak Hilma juga, bahwa saya juga punya platform Facebook dan di sana ramai banget bahwa semua orang kadang kita punya frekuensi yang sama gitu. Kadang kita punya perasaan yang sama, tapi mungkin mereka merasa sendirian begitu. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir akhirnya beberapa penerbit pada datengin tuh. Kenapa nggak nulis buku di tempat kita? Terakhir 2 buku terakhir skenario ruang waktu dan dalam sketsa diterbitkan di penerbit buku media kita. Itu penerbit genrenya remaja sih Mbak begitu. Tapi alhamdulillah beberapa kali cetak ulang dan saat ini masih tersedia di Gramedia begitu. Oke, baik. Ini santri-santri berbicara soal HMG ya. Harus dong, santri itu lebih humanis begitu ya Mbak Hilma. Iya. Mas Arif juga. Oke, Mas Arif penikmat apa nih Mas kalau misal dalam kancah ya kita bicara soal santri dan literasi juga tentunya lekat juga ya kaitannya dengan itu Mas Arif Kurniawan sendiri dalam berkarya, dalam kemudian sekarang berkontribusi juga begitu ya. Kehidupan pesantren yang masih lekat banget sama ingatan Mas Arif Kurniawan apa sih Mas sekarang? Iya. Jadi memang santri itu lebihnya dari yang lain itu, saya ingat pesan kiai saya dan juga sama orang tua saya, santri itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah terjadwal gitu. Nah itu yang tidak dimiliki masyarakat umum gitu. Jadi tadi benar kata Mbak Hilma dan Mas Ikrom, santri itu mau di model kayak apapun itu pasti bisa seperti itu. Nah itulah, jadi memang kebiasaan-kebiasaan di pesantren itulah yang mendidik kita. Jadi seperti saya sama dengan Mas Ikrom, saya datang dari Sumatera ke Jakarta untuk kuliah di kesehatan. Pada saat itu apakah mungkin kita bisa santri untuk kuliah kesehatan di Jakarta seperti itu? Tapi saya ingat pesannya itu. Kalau memang ya kita di pesantren aja bisa untuk dari bangun tidur menghafal, sekolah, ngaji, itu bisa. Apalagi hanya untuk kuliah seperti itu. Nah itu, jadi itu yang paling melekat di ingatan saya bahwa santri bakal bisa melakukan apapun. Dan itu terbukti.
Mas Ikrom bisa di dunia iklim gitu kan. Sekarang santri mana yang belajar iklim sebenarnya kan kayak gitu. Kalau kita bicara di pesantren ya. Iya, Nah, iya. itu. Jadi itulah yang menarik dari santri. Oke, baik. Kemampuan beradaptasi ini ya menjadi bagian yang penting dari santri kita. Kita dikasih modal dulu dalam pesantren gitu. Kita toolsnya belum ada, platformnya belum punya, tapi kita udah punya modal dibandingkan dengan mungkin yang mereka sudah disuguhi teknologi, tapi mereka nggak punya modal gitu. Mereka nggak punya sesuatu yang apa sih yang mau diciptain. Alhasil ya hanya sebagai penikmat teknologi, penikmat platform tanpa menciptakan sesuatu yang positif di dalamnya. Gitu.